Oke baik, saya Jenriko Putra Wanoet dari kelas 1C, NIM 2103020096, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sarjana Sukanto. Materi reviewnya akan saya ambil dari bab 6 dengan judul Lapisan Masyarakat atau Stratifikasi Sosial. Bab 6, Lapisan Masyarakat, atau dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua adalah sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, seperti sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Dan yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Ada juga pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai organ kolektif. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik geraknya pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri atau naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya bisa dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan masyarakat dinamakan kelompok, kedudukan, atau status group. Max Weber mengatakan perbedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan yang lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu: 1. Besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khasnya.
Yang kelima, batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Ada juga dasar lapisan masyarakat. Dalam hal ini, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: 1. Ukuran kekayaan atau material. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Dasar lapisan masyarakat. Ada beberapa ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu. Yang pertama ada ukuran kekayaan atau material, yang kedua ada ukuran kekuasaan, yang ketiga ada ukuran kehormatan, dan yang keempat ada ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran-ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan, akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya suatu sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peran atau role. Yang pertama adalah kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya. Praktisnya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya pada masyarakat. Ada dua macam kedudukan, yaitu 1. Attribute status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan kedudukan tersebut diperoleh dari kelahiran. Yang kedua adalah activity status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua ada peran atau role. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjadikan suatu peran. Peran mencakup 3 hal, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga adalah peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peran yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Yang kedua, peran tersebut segoyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Yang ketiga, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Yang keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Barnard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Seperti perbedaan kemampuan individu, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan, ada juga perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan, dan keinginan pada kedudukan formal sebagai alat sosial atau organisasi. Mobilitas sosial atau social mobility. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.
Tipe-tipenya adalah ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal ada dua jenis, yaitu naik, social climbing, dan yang turun, social sinking. Tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiologi meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiologi mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. A. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Yang kedua, atau B, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Sedikitnya banyak akan ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, atau C, gerak sosial vertikal yang umumnya berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri bagi gerak sosialnya yang vertikal. D. Laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Saluran gerak sosial vertikal. Menurut Vitrin A. Sorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran tadi disebut social circulation. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Sudah tentu ada saluran-saluran lain dalam masyarakat, misalnya perkawinan. Bagian yang terakhir, perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar perbedaan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorongnya agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya.